Terjawab, teka-teki Prabowo, buru-buru ke Jatim. Sosok Prabowo Subianto masih menjadi harapan sebagian masyarakat Indonesia untuk maju menjadi salah satu kontestan calon presiden 2024. Terbukti namanya termasuk paling laris manis di hasil survei sejauh ini. Partai Gerindra sejak tahun belakangan ini tetap konsisten menyebut nama Prabowo Subianto sebagai Capres 2024. Kendati secara pribadi Prabowo belum memberikan pernyataan kesiapannya maju sebagai Capres. Tapi yang pasti sejauh ini belum ada nama lain di intern Gerindra yang memungkinkan maju sebagai calon presiden selain Prabowo. Sebetulnya ada satu tokoh di Gerindra yang tak kalah moncer, yaitu Sandiaga Uno. Bahkan yang bersangkutan kerap masuk radar pilihan responden dalam survei. Tapi sejauh ini nama Prabowo yang kerap disebut elit Partai Gerindra juga simpatisannya di akar rumput. Nama Prabowo tentu sudah tak asing lagi. Popularitasnya paling tinggi jika dibandingkan dengan tokoh yang lainnya. Hal ini dapat dipahami sebab yang bersangkutan sudah 3 kali mentas di Pilpres. Pada tahun 2009 sebagai calon wakil presiden, mendampingi Megawati yang kemudian kalah dari Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian Pilpres tahun 2014 dan 2019 yang kesemuanya kalah saat melawan Jokowi. Jika untuk Pilpres 2024, jika benar Prabowo Subianto maju, maka ini upayanya yang keempat kali sebagai calon presiden dan satu di antaranya calon wakil presiden. Maka dengan demikian Prabowo ini paling kenyang pengalaman Pilpres dibandingkan calon yang lain meski kalah secara beruntun. Nah, berdasarkan pengalaman itu jika benar Prabowo kembali maju di 2024, maka ia sudah pasti belajar dari pengalaman karena Pilpres 2024 menjadi kesempatan terakhir baginya, mengingat secara umur sudah masuk kategori manula. Sebagai gambaran, sebelum lebih dalam, saya memberikan data hasil Pilpres 2019 untuk menjawab teka-teki sesuai judul artikel. Seperti yang sudah kita ketahui, saat Pilpres 2019, Jokowi Ma'ruf memperoleh suara 55,50%, Prabowo Sandi 44,50%, terdapat selisih 16,9 juta suara. Sejumlah angka yang cukup besar. Lumbung suara Prabowo Sandi saat itu menang di hampir seluruh provinsi di Sumatera, lalu Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Banten, dan Jawa Barat. Sedang Jokowi Ma'ruf menang di 21 provinsi dari 34 provinsi. Dan yang menarik sudah barang tentu adalah Provinsi Jawa Timur. Di provinsi ini Prabowo kalah telak dari Jokowi. Padahal Jawa Timur adalah salah satu wilayah kunci sebenarnya, makanya disebut battleground, salah satu tulang punggung pemenangan karena jumlah pemilihnya banyak. Maka tak heran jika jauh hari Prabowo mulai mendekati Provinsi Jawa Timur, momen Idul Fitri ini benar-benar digunakan sebaik mungkin. Selepas bersilaturahmi ke Presiden Jokowi dan Megawati, ia langsung terbang ke Jawa Timur menemui Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Meskipun secara redaksi dikatakan hanya ajang silaturahmi, tapi sebetulnya tujuannya lebih dari sekedar itu. Faktanya Prabowo selain bertemu Khofifah, juga mengunjungi pondok-pondok pesantren di Jatim, salah satunya Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jombang. Ini tentu menjawab teka-teki publik jika Prabowo Subianto sebetulnya sedang melakukan safari politik berbalut silaturahmi. Apa yang dilakukan Prabowo ini kiranya jauh lebih mengena dibandingkan apa yang dilakukan Anies dengan menggunakan kekuatan massa dan kekuatan dalam balut sholat Id di JIS yang akhirnya menimbulkan kontroversi. Provinsi Jawa Timur yang memiliki jumlah pemilih banyak tentu menjadi incaran para elit politik. Maka melihat fakta di atas sangat memungkinkan Prabowo Subianto jika memang berniat maju kembali, semestinya menggandeng calon wakil presiden yang merepresentasikan Jawa Timur atau dari kalangan Nahdliyin, tapi sekaligus dapat diterima oleh masyarakat secara nasional. Nah, apakah Prabowo Subianto akhirnya dapat mengambil hati warga Jawa Timur di Pilpres 2024 nanti, mengingat selisih angka di Pilpres 2019 kala melawan Jokowi begitu dalamnya. Tapi yang pasti masyarakat Jatim tipikalnya secara umum mirip-mirip Jateng, karena bagaimanapun trah pengusaha Mataram saat ini di Jateng adalah keturunan dari trah Majapahit
Atau dengan kata lain, masyarakat Jatim adalah saudara tua. Artikel ini ditulis oleh Anto Cahaya di siwar.com. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar.